Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Penakluk Magnus Carlsen dikalahkan, Hikaru Nakamura juara turnamen Speed Chess Championship Main Event 2020. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen final Speed Chess Championship Main Event 2020, tepatnya pada match ke-18 yang berlangsung pada tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 2:41 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster nomor 5 dunia asal Prancis, yaitu Maxime Vachier-Lagrave, menghadapi Grandmaster nomor 20 dunia asal Amerika Serikat, yaitu Hikaru Nakamura. Terdapat 31 pertandingan di antara keduanya yang akhirnya berhasil dimenangkan oleh Hikaru Nakamura dengan skor 18,5 berbanding 12,5. Sebenarnya, MVL atau Maxime Vachier-Lagrave sempat unggul dengan skor 12-11 atas Hikaru Nakamura. Namun dirinya terkena comeback dramatis ya oleh Hikaru Nakamura. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pertandingan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Hikaru Nakamura menggunakan catur buah hitam dengan rating chess.com 3171 dan rating VD 2736 menghadapi Maxime Vachier-Lagrave yang menggunakan catur buah putih dengan rating chess.com 3108 dan rating VD 2784. MVL memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion E5 oleh Hikaru Nakamura, kuda F3, kuda C6, dan gajah B5 oleh Maxime Vachier-Lagrave. Artinya, permainan ini masuk dalam pembukaan Ruy Lopez. Pion A6, gajah A4, tetap mempertahankan gajah putih di petak diagonal E8 hingga A4. Pion G6 membuka akses gajah hitam untuk pindah ke petak G7 untuk Vincenzo gajah ya. Raja rokade pendek dan gajah menuju G7. Pion C3, pion B5 mengancam gajah putih dan di sini gajah putih pindah ke petak C2. Kuda G menuju E7. Pion D4 mengajak pertukaran pion di petak pusat yang diterima oleh Hikaru Nakamura dengan pion E pukul D4 dan pion C pukul D4. Pion D6 menjaga ya agar pion putih tidak merangsek ke petak E5 yang tentunya akan sangat membahayakan bagi pertahanan Hikaru Nakamura nantinya. Dan di sini balasan Maxim adalah pion H3 mencegah agar gajah hitam petak terang tidak menempati posisi atau di petak G4 ya nantinya. Rokade pendek oleh hitam dan kuda C3. Kuda A5, gajah F4. Gajah B7, menteri C1. Mencoba menempatkan menteri dan gajah putih petak gelap bersama-sama ya di petak diagonal H6 hingga C1 dan kemungkinan besar ingin menghilangkan gajah hitam yang ada di petak G7 yang menjadi kekuatan utama dalam pertahanan Vincenzo gajah oleh hitam ya. Pion F5, gajah H6. Pion F pukul E4, gajah pukul gajah di petak G7 dengan tempo mengancam benteng hitam. Oleh karena itu, raja pukul gajah dan gajah pukul pion di petak E4. Gajah pukul gajah dan kuda pukul gajah. Kuda D5, benteng menuju E1, menteri D7, pion B3, benteng A menuju E8, kuda G3. Benteng pukul benteng di petak E1 dengan tempo skak. Dan di sini benteng dipukul dengan menteri. Kuda C6, menteri E4 memberikan ancaman terhadap
kuda hitam yang ada di petak D5. Kuda pindah ke petak F6 memberikan counter attack atau serangan balik dengan mengancam Menteri Putih. Dan Menteri Putih pindah ke petak H4. Benteng E8. Benteng E1. Benteng pukul benteng di petak E1 dengan tempo skak. Kuda pukul benteng. Menteri E7. Kuda C2. Menteri E6. Menteri F4. Kuda E7. Menteri F3. Kuda E menuju D5. Kuda E3. Pion H5. Kuda pukul kuda di petak D5. Kuda pukul kuda di petak D5. Kuda E4. Menteri F5 mengajak pertukaran menteri oleh Hikaru Nakamura, namun tidak diterima oleh Maxim Vachier-Lagrave dengan memindahkan menteri putihnya menuju petak E2. Menteri E6. Menteri C2. Menteri F5. Pion A3. Pion A4. H4 maksudnya ya. Pion B4. Raja H6. Pion F3. Menteri F4. Menteri C6 mencoba untuk mendapatkan pion lemah hitam yang ada di petak A6. Menteri skak di petak E3, dan dalam situasi seperti ini mulai ya pertahanan dari Maxim Vachier-Lagrave akan terus dicecar oleh Hikaru Nakamura. Terlebih menteri putihnya justru sudah merangsek ke pertahanan Hikaru Nakamura, artinya tidak bisa memberikan bantuan terhadap Raja Putih. Raja pindah ke petak H2. Menteri pukul pion di petak D4. Menteri pukul pion di petak A6. Menteri skak di petak E5. Raja G1. Menteri skak di petak A1. Raja H2. Kuda E3 mencoba ya memberikan ancaman terhadap pion lemah putih yang ada di petak G2. Dan juga mungkin nanti akan disusul oleh menteri yang menempati baris 2 juga untuk mengancam atau memberikan skakmat terhadap pion putih atau raja putih yang ada di petak H2. Menteri pukul pion di B5. Pion D5 mengancam kuda. Kuda D2. Kuda D2 ini adalah langkah blunder dari seorang Maxim Vachier-Lagrave. Langkah kuda menuju D2 ini membuat pertahanan dari Maxim Vachier-Lagrave dalam 2-3 langkah ke depan langsung amburadul ya. Dalam situasi seperti ini, langkah kuda D2 ini adalah langkah salah. Langkah terbaik di posisi seperti ini adalah menteri menuju D3. Apabila langkah ini yang dilakukan, maka lanjutan menurut analisa komputer adalah sebagai berikut. Kuda F1 skak, Raja G1, kuda G3 membuka akses menteri skak terhadap Raja Putih, Raja F2, pion pukul E4, pion F pukul E4, menteri B2 skak, Raja F3, kuda H5, pion A4, menteri pukul pion B4, menteri D8, menteri A3 skak, dan seterusnya. Nah, dalam posisi seperti ini jelas Hikaru Nakamura masih lebih unggul, namun Maxim Vachier-Lagrave masih bisa melanjutkan permainan hingga sampai babak akhir nantinya. Namun, langkah kuda D2 ini adalah kesalahan yang sangat fatal, sehingga berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Hikaru Nakamura dengan melakukan langkah menteri menuju petak E1. Sebenarnya dalam posisi seperti ini, kuda tidak lagi bisa diselamatkan ya. Dan dalam situasi seperti ini, tidak ada lagi langkah yang terbaik oleh seorang Maxim Vachier-Lagrave. Dan di sini Maxim Vachier-Lagrave lebih memilih menyelamatkan kudanya dengan menteri menuju petak D3. Oke, apakah para pecinta catur sekalian dapat menebak satu langkah terakhir yang dilakukan oleh
Hikaru Nakamura yang membuat Maxim Vachier-Lagrave menyerah? Ya, langkah itu simpel saja ya. Dengan menteri skak di petak G3. Dan dalam situasi seperti ini, tepat di momen ini, Maxim Vachier-Lagrave memutuskan untuk menyerah. Karena jika permainan ini dilanjutkan, maka raja hanya bisa berpindah ke petak H1 atau petak G1, namun sama saja ya. Menteri pukul pion skakmat, raja pindah ke petak G1 juga sama aja, menteri pukul pion skakmat. Jadi situasinya sudah sangat menyulitkan bagi Maxim Vachier-Lagrave. Dan selamat untuk Hikaru Nakamura berhasil menjuarai turnamen Speed Chess Championship Main Event 2020. Oke, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.